Assalamualaikum Pak Santo. Waalaikumsalam Putri. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangan Bapak di sini. Saya akan melakukan coaching dengan Miss Yuri berkaitan dengan pembelajaran dan juga kegiatan sehari-hari. Kira-kira Bapak bersedia untuk menjadi observer? Sama Bu Yuri ya? Iya. Ya, insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah. Ada saran dari Bapak berkaitan dengan coaching yang akan kami lakukan? Ya, ini sedikit yang saya sarankan ini. Jadi untuk menjadi coach tentunya menjadi coach yang baik untuk dengan mengikuti 4 tahapan yang harus dilalui sebagaimana yang sudah dipelajari dalam pembelajaran tentang beta, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi, dan semuanya itu tentu dilanjutkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya bersedia untuk menjadi observer yang mudah-mudahan Ibu Tri sebagai coachnya bisa menghadirkan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh Ibu Tri. Di antaranya tentu menghadirkan kompetensi present atau menghadirkan diri penuh. Kemudian yang kedua kompetensi untuk menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga tentunya harus bisa membuat beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach yang akan kita coaching gitu ya? Ya, kita coaching ya, iya, betul Bu. Ya. Terima kasih Pak Santo. Saya juga berusaha nanti untuk yang ketiga kompetensi itu dari yang present, kehadiran penuh, kemudian kita menjadi pendengar yang aktif, akan jadi yang ketiga itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang di diri coach untuk mencapai tujuan. Dan di sini yang fokus saya kompetensinya yang ketiga Pak Santo, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach saya juga akan menimbulkan atau munculnya potensi di diri si Miss Yurinya dan sadar bahwa itu ada solusi dalam masalahnya. Iya baik Putri, ya selamat untuk menjalankan kegiatan coaching bersama Bu Yuri. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Makasih Pak Santo. Sama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Yuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Tri, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Apalagi ketemu Miss Yuri ini luar biasa. Kayak di Richard lagi ya. Oke, baik Miss Yuri, kita ada sesi coaching. Ada waktu kita sekitar 15 menit sebentar ya. Jadi Miss Yuri tidak usah cemas, kita private potensi apa yang akan saya catat itu poin-poinnya saja. Miss Yuri tidak usah cemas. Dan ini dalam sesi ini sekarang aktivitas Miss Yuri apa? Kesibukannya apa ini? Kesibukannya yang pastinya tuh dari kelas mengajar. Kemudian yang kedua itu sebagai wali kelas tentunya mendampingi siswanya dalam kegiatan belajar. Kemudian kalau ada kegiatan yang lainnya itu memberikan dukungan, memberikan motivasi agar dia belajarnya lebih baik. Di samping itu juga mengikuti program guru penggerak yang full kegiatannya seperti maraton ini. Oh, super banget ini Wonder Woman ini ya. Luar biasa. Jadi ada beberapa aktivitas yang saya tangkap nih ya, bahwa sebagai guru yang mengajar di kelas, sebagai wali kelas juga yang memberikan motivasi kepada siswa, dan juga tambahan sebagai guru penggerak. Pasti di rumah juga banyak aktivitas. Ya, belum di rumah. Ya, belum di rumah. Ya, baiklah. Dari sesi diskusi ini, Miss Yuri apa yang ingin dicapai? Tujuannya apa? Dari obrolan kita ini, dari Yuri cerita sama Miss Yuri ingin Yuri itu bisa mengerjakan semua kegiatan itu sebelum deadline-nya. Jadi Yuri itu punya waktu untuk family time. Di samping itu kalau seandainya ada kegiatan yang mendadak tidak terduga dari kepala sekolah, kita kan nggak tahu misalnya dari dinas pendidikan, itu tuh bisa
tercover gitu, tidak keteteran. Ya. Jadi yang saya tangkap semua aktivitas tadi itu bisa terlaksana dengan baik meskipun nanti ada tiba-tiba di jalan ada kegiatan lain yang mendadak. Iya. Ini kalau saya tangkap ini kayaknya time manajemennya deh ya. Iya betul. Pengelolaan Kayak waktunya. gitu. Baiklah. Kalau begitu berarti Miss Yuri punya indikator apa ini kayaknya ya? Berhasilnya semua terlaksana itu seperti apa sama Miss Yuri? Indikator keberhasilannya dirasa kayaknya mulai dari mengajarnya itu efektif, Ya. kemudian siswa itu memang tertarik lah belajar dengan Yuri, kemudian dia tuh kompetensi dalam pembelajaran siswa itu meningkat, kemudian ketika menjadi wali kelas Yuri mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada siswa-siswa di kelas itu. Betul. Dan juga program guru penggerak tentunya semua tugas-tugas yang di LMS itu bisa dikerjakan sebelum deadline-nya, sehingga ini punya waktu luang gitu. Baik, berarti ya itu kesuksesan dari seorang Miss Yuri semua terlaksana dengan baik. Yang sekarang permasalahannya itu keteteran gitu. Betul. Dari time manajemennya. Time management. Nih kalau boleh tahu penyebabnya semua ini tidak terlaksana dengan baik atau ada gangguan-gangguannya itu apa itu Miss? Kadang-kadang Yuri memang mungkin memanage waktunya itu kurang. Kemudian di samping itu kadang-kadang ada kegiatan mendadak dari kepala sekolah. Betul. Di samping itu ada kegiatan hari dinas pendidikan, di samping kemarin tanggal 25 hari guru kita kan banyak kegiatan. Iya. Jadi full kegiatan yang ini ada jadi keteteran yang lain. Dan kita harus terlibat di dalamnya. Iya. Kan nggak mungkin karena kita guru gitu. Betul Iya, sekali. iya. Ya, dan itu sangat mengganggu untuk rutinitas yang wajib gitu. Iya, jadi kadang-kadang dia yang pengen nggak maunya tuh siswa tuh merasa terabaikan gitu. Iya. Karena kan tugas wajib kita mengajar. Karena apa namanya tuh ya, kegiatan yang ini kita panitia dalam kegiatan peringatan Hari Guru. Kemudian ini jadi kegiatan mengajar kita tuh kadang-kadang seolah terabaikan padahal kita tetap memantau dari jauh. Iya. Yang Miss Yurinya yang saya tangkap sudah berusaha banget untuk bagaimana menyeimbangkan antara aktivitas A, B yang pokok, yang wajib sama yang tambahan gitu. Tapi masih keteteran juga ya. Itulah. Baiklah. Jadi dari penyebab permasalahan, saya yakin Miss Yuri ini kalau dilevelkan gitu, kalau saya levelkan 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak ada usaha sama sekali atau pesimis, dan level 10 itu bisa terlaksana semuanya, ada kemampuan untuk hal itu. Sekarang posisi Miss Yuri di mana? Kayaknya di 6, Miss. Wow, Di posisi 6. That's almost perfect, I think ya. Oh. That's more than a half. Dan lebih dari 5. Yes, but Ya. ya tapi gimana ya, Miss ya? Masih kayaknya Belum satisfied. belum satisfied. Belum satisfied. Masih Betul. merasa siswa tuh kok Miss Yuri tuh nggak penuh ya dalam Cemburu ya. Iya, gitu. Jadi merasanya seperti itu gitu. Iya, namanya siswa kan juga kayak ingin diperhatikan gitu. Apalagi yang Yuri ajarkan itu siswa SMP. Nah, siswa SMP itu rata-rata mereka kan masih dalam masa peralihan. Nah, mereka mencari jati diri. Jadi dia memang butuh arahan kita. Betul. Apalagi kalau sebagai wali kelas itu memang kita butuh dia butuh motivasi dari kita Betul dalam sekali. menjalankan Betul sekali. kegiatan belajar mengajar. Betul sekali. Jadi itulah apa tadi namanya tuh? Poinnya yang Iya. rentangan tadi. Rentangan. Yang ingin dicapai di poin berapa, Miss? Enggak muluk-muluk, Miss. Yuri pinginnya di angka 8 aja itu Enggak udah 10? wow gitu. Enggak 10? Kalau 10 Enggak. itu udah batasan perfect gitu. Udah Kayak udah perfect, guru ya. guru profesional itu tuh. Jadi 2 angka gapnya. Iya. Pasti ada strategi dong. Nah, Ayo, ini potensinya udah di angka 6 itu udah luar biasa. Tinggal sedikit lagi. Yuri rasa mungkin kalau strategi yang Yuri punya itu Yuri bisa memanage waktu dengan baik
mungkin bisa terselesaikan. Tapi kadang-kadang kan kita karena rehat sejenak atau pengen tubuh itu rileks, jadi waktu yang Kebablasan. iya kebablasan. Apalagi kadang-kadang teman rekan sejawat itu udah cerita, pula yang lain dah tertinggal. Oke. Jadi untuk mensiasati dari permasalahan tadi, Miss Yuri ada strategi. Yang pertama itu pengelolaan waktu. Iya, pengelolaan waktu dengan baik mungkin Yuri rasa. Ada yang lain? Kayaknya Yuri harus bikin job list deh kayaknya. Habis ini kerjanya apa, gini apa, jadi diliskan. Jadi dari awal pagi itu udah terencana. Wah, hari ini jam segini gini, jam segini pekerjaannya masuk membimbing siswa, jam Betul. segini buka LMS begini dan sebagainya. Betul, betul. Mungkin dengan seperti itu Yuri rasa bisa lah terhandle ya. Kita harus terikat dengan Iya. job list ya. Iya. Kapan perlu Iya. kita checklist gitu. Iya, Ini jadi sudah, agak ini sudah. rempong dikit nggak masalah lah, atau bawa list kemana-mana no problem. Baik. Karena itu untuk mengusahakan kita mencapai tujuan tadi, Iya. mencapai yang angka 8 tadi, otomatis kita harus push. Iya, ya. harus. Jadi kalau yang saya tangkap tadi pengelolaan waktu yang baik, kemudian ada job list, ada lagi? Fokus aja kali. Fokus. Kayaknya kemarin tuh kurang fokus kayaknya. Fokus pada apa job deskripsi kita gitu kan. Misalnya kalau kita di kelas itu apa-apa aja. Kemudian kita sebagai wali kelas apa-apa aja fokus kita. Kita Betul. harus jangan yang masalah kecil-kecil itu kita nggak usah dibutuhkan Iya. ya. Setelahnya apa aja gitu kan. Kemudian di guru penggerak juga seperti itu juga. Betul sekali. Apa yang mau dideadline-kan, ayo kita fokus ke situ aja. Ya, terima kasih Miss Yuri sudah terbuka untuk permasalahan Miss Yuri. Yang saya sekarang ini untuk menggali potensi Miss Yuri. Miss Yuri ini bisa sebenarnya. Nah, dari 3 alternatif dari pengelolaan waktu yang baik, ada job list sampai ke fokus, mana yang lebih prioritas? Kayaknya kalau yang lebih efektif Yuri kerjakan dan keberhasilannya itu nampak, kayaknya jelas deh dari make a job list what we do. Great. Nah. So we know what we are going to do at the next time ya. Oke, I agree with you. Nah, jadi kalau kita pilih job list, tentu ada komitmen dong. Gimana Iya. komitmennya? Ya, kita harus benar-benar bikin job listnya dengan benar, kemudian melakukan semua kegiatan berdasarkan job list yang kita buat. Kemudian kita juga meminta rekan sejawat atau kepala sekolah untuk melihat pemantauan kita gitu. Oke. Nah, untuk mencapai kondisi ideal, kita tidak berdiri sendiri dong. Nah, Miss Yuri butuh dukungan, butuh bantuan dengan strategi tadi. Kira-kira siapa? Yang pastinya itu kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah, Dukungan. kemudian rekan-rekan sejawat dan juga family, keluarga. Pasti, family tetap nomor 1. Iya. Iya kan? Iya. Oke, terima kasih Miss Yuri. Itu alternatif dan juga dukungannya. Nah, kalau sudah ada dapat itu, kemudian ini, kira-kira berapa lama waktunya untuk saya bisa melihat progres Miss Yuri dengan komitmen, dengan alternatif, bisa terlaksana. Ini kita perlu bincang berikutnya, kan? Iya. Biar ada manfaatnya kita diskusi ini. Biar ada tujuan jelasnya ya, misalnya biar nampak hasilnya. Betul, Kayaknya betul. butuh waktu sekitar 2 mingguan deh. Iya, 2 mingguan kayaknya. Kita lihat apakah hasilnya memuaskan. Nanti kayaknya kalau dari bayangan yang Yuri punya itu berhasil deh kayaknya. Mudah-mudahan kita udah sharing dari hati ke hati, udah terbuka. Pasti akan ada nanti titik angka 8 tadi. Alhamdulillah. Kami tunggu. mudah-mudahan. Nah, ini ada lagi ini. Yang Miss Yuri rasakan, kita udah cakap-cakap, kita udah sharing-sharing. Apa yang Miss Yuri rasakan sekarang? Alhamdulillah Miss, berdasarkan hasil obrolan kita tadi sama Miss Tri tadi itu sedikit Relax, ya. apa ya, beban yang ada di hati ini sedikit menguap ya, sedikit Melambung menghilang tinggi. gitu. Nah, jadi plong lah yang dirasakan. Oke, alhamdulillah kalau itu yang Miss Yuri rasakan. Karena yang saya yakini Miss Yuri itu bisa menemukan solusinya yang terbaik.
Nah, kita simpulkan sama-sama kalau begitu. Miss Yuri, kira-kira apa simpulan dari percakapan kita? Yang coaching pasti kita? dari permasalahan yang Yuri miliki tadi, yaitu tentang permasalahan waktu, memiliki waktu itu bagaimana. Kemudian Yuri bisa menyimpulkan bahwa dengan membuat job list, maka dia akan terselesaikan dengan baik. Dengan dukungan. Ya, dan ditambah lagi dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Dan sampai family. Iya, bisa berhasil. Terima kasih Miss Yuri untuk sesi coaching kita. Cukup, sudah 15 menit dan kita tunggu 2 minggu lagi. Selamat bekerja sampai angka 8. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Santo. Ya Bu Tri, jadi kemarin sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah. Ya, kelihatannya sukses kegiatannya ya Bu Tri. Ya, diharapkan begitu Pak. Sangat. Jadi Bu Tri, jadi dalam kesempatan sesi kali ini dari hasil coaching, kira-kira apa indikator ketercapaian yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi kemarin? Indikator kompetensi yang sudah dilaksanakan itu ada 3 sebenarnya Pak. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua kita sebagai coach itu pendengar yang aktif. Yang ketiga kita berusaha menggali potensi diri coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang kemarin itu insya Allah sudah kami laksanakan untuk menemukan solusi bagi si coaching tersebut Pak. Oh iya. Oke Bu Tri, jadi saya sebagai observernya setelah melihat kegiatan dan menyimak kegiatan yang dilakukan oleh Putri bersama Bu Yuri, ternyata poin-poin penting dalam kegiatan coaching telah terlaksana dengan baik. Di antaranya tujuan kegiatan coaching sudah terlaksana, identifikasi masalah juga sudah ada di dalam itu. Kemudian sudah juga menceritakan tentang kondisi ideal dari coach itu sendiri. Kemudian strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan dan prioritas strategi dari berbagai strategi yang mungkin sudah diidentifikasi, dan waktu pelaksanaannya pun juga disampaikan dan ditindaklanjuti. Dari semua poin-poin yang sudah dilaksanakan oleh kegiatan coaching Putri bersama Bu Yuri, alhamdulillah rasanya sudah cukup bagus. Jadi Putri, jadi kegiatan untuk berikutnya rasanya itu mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lebih maksimal lagi atau lebih berkembang lagi. Terima kasih Pak Santo. Kemudian kira-kira dari ketercapaian yang udah kita laksanakan, Putri laksanakan dalam kegiatan coaching, kira-kira apa masih ada kompetensi yang lain lagi yang mungkin bisa didorong atau dikembangkan dalam kegiatan coaching? Pasti Pak Santo, kita belum puas sebenarnya dari coaching kemarin. Karena ini, kita sebagai coach itu menjadi pendengar yang aktif, kemudian terakhir mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Itu kita masih perlu menggali lagi bagaimana untuk membuat si coaching itu terbuka. Jadi kayaknya harus perlu referensi lagi bagaimana meramu kalimat supaya coaching terbuka dan bisa menemukan potensi dirinya, sadar bahwa mereka itu sebagai coaching itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi yang perlu saya kembangkan yaitu yang poin terakhir, kompetensi terakhir itu membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari si coaching. Betul Pak Santo. Jadi si coachingnya nanti bisa menemukan masalahnya sendiri. Betul sekali. Oke Putri, jadi selamat, mudah-mudahan Putri menjadi coach yang handal Amin, dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin coach hadapi. Terima kasih Pak Santo. Sampai ketemu lagi Putri. Terima kasih sebagai observer. Sama, Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.